Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan Karima, Eka Jelita Lubis, Nabila Durieski Handayani, Nita Hayati, dan Laila Husna akan memaparkan presentasi mengenai Pancasila dalam perspektif sejarah bangsa Indonesia dalam berbagai peristiwa dengan dosen pengampu Bapak Tony Nasution, MPD. Nah, konsepsi sejarah perjuangan bangsa untuk definisi dari perjuangan menurut Sapria dari tahun 2004 itu memiliki 3 definisi. Yang pertama, perjuangan berkaitan dengan perkelahian mencapai dan mempertahankan kemerdekaan. Yang kedua, perjuangan berkaitan dengan usaha penuh dengan kesulitan bahaya. Serta yang ketiga, perjuangan merupakan interaksi termasuk persaingan, pelanggaran, dan konflik. Nah, jadi sebelum Indonesia ada beberapa peristiwa dimulai dari zaman kerajaan. Di Indonesia sendiri ada banyak kerajaan. Yang paling terkenal ada 4. Yang pertama yaitu Kutai, Sriwijaya, Majapahit, serta Kerajaan Demak. Kerajaan Kutai dapat kita lihat dari peninggalan-peninggalannya, yang itu peninggalan berupa 7 yupa atau tiang batu, serta peninggalan kitab Salasila. Nah, dari peninggalan ini kita bisa melihat peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di zaman Kerajaan Kutai. Ternyata dari penelitian dari 7 yupa atau tiang batu serta kitab Salasila, nama Kutai sendiri sebelum disebut Kerajaan Kutai bernama Kerajaan Martapura. Yang kedua, Kerajaan Sriwijaya. Salah satu peninggalan terbesar dari Kerajaan Sriwijaya yaitu Prasasti Talang Tuo. Nah, di Prasasti Talang Tuo ini dijelaskan tentang perkembangan agama Buddha selama di Kerajaan Sriwijaya. Yang ketiga, Kerajaan Majapahit. Peninggalan dari Kerajaan Majapahit ini berupa Kitab Nagara Kartagama, dan yang paling terkenal yaitu buku Kuro karya Empu Tantular. Nah, di buku ini disebutkan semboyan Indonesia yang sering kita dengar, yaitu semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Zaman kerajaan yang lain yaitu Kerajaan Demak. Kerajaan Demak ini merupakan kerajaan Kesultanan Islam pertama yang ada di Jawa. Nah, dari peninggalan-peninggalan Kerajaan Demak diketahui bahwasanya pemimpin Kerajaan Demak yaitu Raden Patah sangat berperan dalam memperluas dan memperkuat kedudukan Kerajaan Demak sebagai kerajaan Islam. Setelah itu terjadi peristiwa penjajahan Belanda. Kenapa sih Belanda harus menjajah Indonesia? Nah, diketahui bahwasanya tujuan Belanda menjajah Indonesia yang pertama yaitu eksploitasi ekonomi, dan yang kedua penetrasi kebudayaan. Penjajahan Belanda ini sendiri tidak disukai oleh para tokoh-tokoh daerah di Indonesia. Nah, beberapa perlawanan tokoh yang pernah terjadi selama penjajahan Belanda seperti perlawanan oleh Sultan Agung Tirtayasa di daerah Banten, perlawanan Cik Ditiro di daerah Aceh, perlawanan Tengku Imam Bonjol di daerah Sumatera Barat, serta yang lainnya. Tapi perlawanan tersebut ternyata menimbulkan kekalahan. Kenapa ya? Nah, jadi dari sejarah tersebut mengatakan beberapa faktor kekalahan perlawanan-perlawanan tokoh tersebut. Yang pertama, perlawanan bersifat kedaerahan. Dan yang kedua, masih kurangnya alat, senjata, ataupun transportasi dalam melawan penjajahan. Serta yang ketiga, masih kurangnya koordinasi serta komunikasi. Nah, selain dari Belanda, ada juga penjajahan dari Portugis nih. Tapi penjajahan dari Portugis ini pada masa itu meninggalkan sistem pendidikan yang baik untuk Indonesia. Jadi pada masa penjajahan Portugis, sekolah pertama kali didirikan di Indonesia, tepatnya di daerah Maluku, oleh Antonio Galvano. Selain itu, ada juga penjajahan yang dibuat oleh Belanda, namanya VOC. Peninggalan dari penjajahan VOC ini membuat adanya perdagangan mancanegara
terlahir di Pulau Jawa, serta perkebunan-perkebunan dapat dikelola oleh pemodal-pemodal VOC, tetapi yang mengelola mengelola perkebunan tersebut adalah orang-orang pribumi. Nah, jadi setelah adanya pertempuran untuk melawan penjajahan, rakyat Indonesia tidak ingin selalu dijajah. Oleh karena itu, rakyat Indonesia akhirnya berjuang untuk kemerdekaan Indonesia dan terciptalah dasar negara untuk membentuk sebagai syarat kelahirnya negara Indonesia, yaitu Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup negara Indonesia dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam berkehidupan baik di daerah maupun di pusat. Pancasila sendiri dalam fungsinya sebagai dasar negara merupakan sumber kaidah hukum yang mengatur negara Republik Indonesia, termasuk pemerintah, wilayah, dan rakyat. Terima kasih.